5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, halo anak ibu guru semua. Salam jumpa dan selamat pagi untuk kita semua ya nak. Apa kabarnya? Semoga anak ibu guru semua tetap masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah anak ibu, baik ya, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di bab 4 lingkungan sekolahku. Materinya tentang para pendidikku. Kamu ikuti ya nak dengan baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat bersyukur mendapatkan kesempatan belajar dan bertanggung jawab pada tugasnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa dapat mematuhi nasihat gurunya agar kelak memiliki kompetisi pada aspek dan pengetahuan juga keterampilan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena kami masih bisa belajar. Kiranya bukalah hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelumnya mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nah anak-anak semua, mari kita mengamati gambar berikut ini. Di sekolah kita belajar bersama teman-teman. Pendidik kita di sekolah adalah guru. Jadi yang membimbing, mendidik anak-anak disebut guru. Bisa bapak maupun ibu guru ataupun suster. Ibu dan bapak ibu guru mengajarkan macam-macam pelajaran. Semua pelajaran berguna bagi hidup kita. Anak yang rajin belajar dan tekun berdoa
akan cepat pintar. Maka kalian diharapkan lebih rajin, lebih tekun meskipun saat ini anak-anak ibu belajar dari rumah. Tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru harus dikerjakan. Nasihat ibu dan Bapak Ibu guru juga suster harus ditaati. Nah, dengan demikian kita akan mempunyai masa depan yang baik. Nah, anak ibu, selama pelajaran daring ini banyak tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan suster. Maka kalian diharapkan tetap memiliki semangat, disiplin. Jadi jangan sampai anak-anak ibu menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan suster dan segera dikirimkan. Sikap yang baik saat Bapak Ibu guru dan suster mengajar, yang pertama, patuh pada nasihat guru. Kedua, bersikap sopan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti. Yang keempat, menaati tata tertib, jujur, dan tanggung jawab. Nah, mari anak ibu guru, kalian harus memiliki sikap yang berguna ini. Ini semua demi kebaikanmu, demi masa depanmu juga ya nak, agar kalian menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang hebat, juga berhasil. Anak-anak, Yesus Guru Agung, kita semua adalah murid-muridnya. Ke-12 murid Yesus yang mengikutinya itu disebut rasul. Dan ketua murid Yesus adalah Petrus. Tugas murid Yesus melanjutkan tugas Yesus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Nah, anak ibu, murid-murid Yesus bukan hanya 12 itu saja. Kita semua yang sudah menerima sakramen baptis, sudah percaya kepada Yesus, kita adalah murid-murid Yesus. Dan Yesus adalah Guru Agung kita semua. Ya, maka mari kita selalu mengikuti teladan dan ajaran Tuhan Yesus. Mari kita saksikan kisah Yesus bersama para murid di Danau Galilea yang berikut. Ikuti dan simak dengan konsentrasi ya. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab,
Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.